Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang sorga dan neraka. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya dokter, saya akan berbicara tentang kesehatan. Kalau saya pengacara, saya akan berbicara tentang hukum. Kalau saya pengusaha, saya akan berbicara tentang bisnis. Kalau saya hamba Tuhan, saya berbicara tentang sorga dan neraka. Saya nggak berbicara tentang bisnis. Saya tidak berbicara tentang hukum. Saya tidak berbicara tentang kesehatan. Saya berbicara tentang surga dan neraka. Saudara, ini sangat penting. Yang namanya manusia itu pasti akan mati. Setelah manusia itu mati, hanya ada dua tempat tinggal orang yang mati. Di sorga atau di neraka. Maunya sih kita tinggalnya di sorga setelah mati. Saudara, kalau kita lihat, kita dengar lagu sekolah minggu, di situ ada lagunya sangat terkenal. Lagunya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ini lagu sekolah minggu lama. Semua orang Kristen pasti tahu lagu ini. Nah, lagu ini dikatakan di dunia ini ada dua jalan. Jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Sayangnya banyak orang bisa nyanyikan lagu ini tapi nggak tahu jalan ke surga atau ke neraka. Saudara yang kekasih, kalau kita nyanyi lagu ini ya saudaranya, lagu ini kalau kita masih hidup di dunia, kayaknya lagu ini nggak ada artinya saudara yang kekasih. Lagu ini seperti nggak berharga waktu kita masih hidup di dunia ini. Apalagi kita posisinya hidupnya bahagia, nggak mikirin jalan ke surga, jalan ke neraka, nggak mikir. Apalagi kalau orang kaya, mana mikirin surga dan neraka, mana mikirin jalan ke surga, jalan ke neraka. Yang dipikirkan besok saya untung berapa, ya kan? Tetapi kalau kita sudah mati, maka lagu ini sangat berarti bagi kita. Banyak orang nggak sadar masalah ini. Makanya saya ingin mengangkat kembali jalan ke surga dan jalan ke neraka. Ya, saudara yang kekasih, siapa sih yang bisa membuat jalan ke surga? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku." Itu kata Yesus. Ternyata jalan untuk menuju ke surga yang buat Yesus. Saudara, Yohanes 14 ayat yang 6. Tidak ada satu orang pun yang dapat ke surga tanpa melalui Yesus. Itu maksudnya. Jadi saudara yang kekasih, apa benar perkataan Yesus ini bahwa untuk menuju ke surga itu melalui Yesus? Apa benar perkataan dia? Perkataan Yesus itu harus diuji saudara yang kekasih. Apa yang dikatakan itu ada buktinya enggak? Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang jahat masuk surga. Kita baca ya di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Firdaus itu sorga saudara yang kekasih. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang mati masuk ke Firdaus.
hari ini juga engkau bersamaku di Firaus. Ternyata Yohanes 14 ayat 6 itu terbukti. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku, kamu tidak sampai ke surga. Terbukti pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ada satu orang jahat masuk ke surga. Firdaus itu surga. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Ya, Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga adalah iblis dan diri kita sendiri. Buktinya apa? Apa benar Tuhan tidak mempersulit kita masuk surga? Ada buktinya juga, saudara yang kekasih. Ternyata orang jahat yang di sebelah Yesus aja bisa masuk surga. Orang jahat aja bisa masuk surga. Ini adalah bukti Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Sekalipun jahat sebesar apapun jahat engkau, sejahat apapun engkau, Tuhan tidak akan mempersulit saudara masuk surga. Kalau saudara tahu rahasianya. Jadi untuk menuju ke surga, jalan ke surga itu melalui Yesus. Hanya Yesus jalan, akulah jalan. Yang dikatakan jalan ini bukan berarti jalan aspal ya saudara yang kekasih. Bukan jalan tol, bukan. Ini bahasa ilustrasi jalan. Akulah jalan itu bahasa ilustrasi. Artinya akulah jalan itu artinya ajaran Tuhan itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Jadi jalan itu artinya ajaran Tuhan Yesus itu membawa orang masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Jadi kalau Tuhan membuat jalan ke surga, maka iblis membuat jalan ke neraka. Ini yang banyak yang nggak tahu. Kalau Tuhan membuat jalan ke surga, maka iblis yang buat jalan ke neraka. Ini yang membuat orang, yang menghalangi orang bisa masuk surga. Kalau saudara baca Amsal 14 ayat 12, di situ dikatakan, ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ada seperti ajaran yang benar, tapi ujungnya menuju ke neraka. Ya. Jadi ada dua jalan nih. Jalan ke surga yang buat Yesus, jalan ke neraka yang buat iblis. Jalan menuju ke surga itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Jalan menuju ke neraka adalah ajaran iblis. Sangat jelas. Saudara yang kekasih, ini banyak orang yang nggak tahu. Apa sih ciri-ciri orang yang jalan bersama Yesus? Apa sih ciri-ciri orang yang sedang berjalan ke surga? Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 21, di situ dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, apa yang saya katakan ini adalah jalan menuju ke surga. Jadi kalau saudara ingin berjalan menuju ke surga, saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan kehendak Bapa yang di surga, inilah jalannya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang melalui aku, ia sampai ke Bapa. Jadi kita harus mengikuti, melalui berarti kita mengikuti jalan Yesus. Yesus mengatakan apa? Untuk kita bisa masuk surga, Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi sangat jelas. Dari jalan yang Yesus buat untuk menuju ke surga, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Matius 7:21. Tetapi banyak orang Kristen salah paham masalah ini. Mereka sangka kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka sudah menemukan jalan yang benar. Belum. Kalau saudara percaya, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum berjalan di dalam jalannya Tuhan. Belum.
Ini salah paham, saudara yang kekasih. Ya, saya ulangi lagi, banyak orang Kristen salah paham. Mereka sangka kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka sudah berada di jalannya Tuhan. Belum. Untuk menuju jalannya Tuhan, itu Matius 7 ayat 21. Baru dia bisa masuk ke surga. Selama saudara tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara belum menuju ke surga. Berjalan di surga. Inilah salah satu contoh orang yang berjalan menuju ke surga. Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang kedua, ciri-ciri orang berjalan menuju ke surga, itu orang itu bertobat. Siapa manusia yang gak berdosa? Semua berdosa. Saya pun berdosa. Saya berdosa. Tetapi ada harapan untuk kita menuju ke surga dengan cara kita bertobat. Kalau saudara baca Yeskiel 18 ayat 27 dan Lukas 15 ayat yang ke-7, di situ dikatakan apabila orang berdosa itu bertobat, dia menyelamatkan nyawanya. Apabila orang berdosa itu bertobat, maka di surga ada sukacita. Jadi salah satu supaya kita bisa berjalan menuju ke surga harus bertobat. Yang jadi masalah kalau orang berdosa nggak merasa berdosa. Banyak kan orang-orang dia melakukan dosa tapi nggak merasa berdosa, sehingga dia nggak mau bertobat. Nah, orang seperti ini nggak bisa masuk surga karena dia nggak tahu jalan ke surga itu perlu bertobat. Ya, salah satu lagi untuk berjalan ke surga itu dia bertobat. Yang ketiga, salah satu orang yang ciri-ciri orang yang berjalan ke surga itu orang yang hidupnya kudus. Kalau kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi kekudusan itu adalah tingkah laku kita yang gak melawan dosa. Kudus itu artinya hidup ya kudus. Nah, banyak orang gak tahu ini kudus ini apa nih. Mereka sangka kalau kudus itu banyak berdoa. Ya, kalau saudara lihat di hamba-hamba Tuhan, kalau pagi-pagi di jam 4 bangun berdoa. Saya tahu. Saya hamba Tuhan, saya tahu. Pagi-pagi biasanya hamba Tuhan tuh jam 4, kadang setengah 4. Dia berdoa. Tuhan, terima kasih. Itu. Oh, kudus itu bukan banyak berdoa, saudara. Bukan. Kudus itu kalau kita lihat ya, suka bantu orang. Suka bantu orang susah. Itu bukan kudus, saudara yang kekasih. Kudus itu bukan banyak berdoa, bukan banyak bantu orang susah, bukan. Nah, kudus di mata manusia dengan kudus di mata Tuhan itu berbeda. Nah, yang dimaksud 1 Tesalonika 4 ayat 7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Itu kudus menurut Tuhan. Ya, saudara bisa nilai saya hidup kudus, bisa. Saya bisa nilai saudara hidup kudus, bisa karena banyak berdoa, ngomongnya baik, udah gitu suka bantu orang, bisa saya nilai saudara kudus. Tetapi kekudusan yang Tuhan maksud itu bukan itu. Saudara yang kekasih, kalau sobat baca di dalam Roma 7 ayat yang ke-12, saya bacakan saja. Roma 7 ayat yang ke-12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi ternyata kudus menurut Tuhan itulah hukum Taurat. Jelas ya? Kudus menurut Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kudus menurut Alkitab adalah hukum Taurat. Jadi sangat jelas di sini dikatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan hukum Taurat. Itu maksudnya.
Kalau saudara baca lagi di dalam Roma 2 ayat 13, saya bacakan lagi ya. Roma 2 ayat yang ke-13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi orang benar itu adalah melakukan hukum Taurat. Itu di mata Tuhan ya. Orang yang melakukan hukum Taurat itu benar di mata Tuhan. Yang jadi masalah, apakah saudara sudah menjalankan hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu adalah jalan kita menuju ke surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi Tuhan membuat jalan itu adalah hukum Taurat. Tuhan membuat hukum Taurat itu sebagai jalan untuk menuju ke surga. Jadi kalau orang yang menjalankan hukum Taurat, dia sedang berjalan menuju ke surga. Yang membuat hukum Taurat itu adalah Tuhan. Kita baca Keluaran. Keluaran 31, saya bacakan. Sangat jelas ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Kalau saya ngomong bisa salah, saudara. Pendeta ngomong bisa salah. Tetapi kalau firman Tuhan yang berbicara, tidak bisa salah. Bahwa hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Dan yang menulis Taurat itu jari Tuhan. Kenapa Yesus atau Tuhan membuat hukum Taurat? Karena hukum Taurat inilah yang membawa kita bisa masuk surga. Dan hukum Taurat inilah yang adalah jalan menuju surga. Dan hukum Taurat inilah yang membimbing kita masuk surga. Makanya di dalam lagu anak sekolah minggu, di situ dikatakan jalan yang sempit Tuhan memberkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Dan jalan yang sempit itu yang dinamakan jalannya hukum Taurat. Selama saudara mengikuti hukum Taurat, maka saudara sudah benar di mata Tuhan. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Hukum Taurat kudus, benar dan baik dan rohani. Kalau saudara melakukan hukum Taurat, berarti saudara sudah benar di mata Tuhan. Saudara sudah kudus di mata Tuhan. Saudara sudah berrohani di mata Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara sampailah di surga. Dan jalan menuju ke surga yang buat adalah Tuhan Yesus. Apa sih jalan menuju ke surga itu? Apa sih? Apa sih jalan yang Tuhan buat itu? Ternyata Tuhan membuat jalan itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat inilah yang membimbing manusia menuju ke surga. Tapi sayang, banyak hamba Tuhan yang gak mau mengikuti jalan hukum Taurat. Bisa khotbah tentang hukum Taurat, tetapi nggak bisa mempraktekkannya. Jadi kalau Tuhan membuat jalan ke surga, maka iblis membuat jalan ke neraka. Jalan ke surga adalah hukum Taurat. Kalau saudara melakukan hukum Taurat, berarti saudara sedang berjalan menuju ke surga. Kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, maka berarti saudara sedang berjalan menuju ke neraka. Apa sih
Apa benar perkataan saya ini, saudara yang kekasih? Apa benar orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat masuk neraka? Apa benar ya saudara yang kekasih? Kan selama ini banyak hamba Tuhan gak mau menjalankan hukum Taurat. Iya kan? Apa benar hamba Tuhan yang gak menjalankan hukum Taurat itu masuk neraka? Apa benar? Kalau ini benar, berarti banyak sekali hamba Tuhan yang sudah mati masuk neraka. Karena banyak hamba Tuhan yang nggak melakukan hukum Taurat, sudah banyak yang mati toh. Nah, sebelum kita mati, kita cek dulu, apa benar sih orang yang nggak menjalankan hukum Taurat kalau mati masuk neraka? Kita ceknya pakai Alkitab. Ya, apa benar orang yang nggak menjalankan hukum Taurat itu masuk neraka kalau mati? Kita baca Mazmur. Nah, ini yang dikatakan jalan menuju ke neraka, yaitu ini nggak mau menjalankan hukum Taurat berarti nggak mau melakukan hukum Taurat berarti berjalan menuju ke neraka. Mazmur 1 ayat yang pertama. Ya, seru ya. Inilah jalan untuk menuju ke neraka. Selama ini banyak orang Kristen nggak tahu, bahkan hamba Tuhan nggak tahu jalan ke neraka itu apa. Ternyata ini jalan ke neraka nih. Ya, Mazmur 1 ayat pertama saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di sini dikatakan orang fasik itu sama seperti orang berdosa. Saya ulangin lagi ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang fasik ini termasuk golongan orang berdosa. Dan orang pencemooh. Pencemooh itu apa artinya? Menghina orang hidup benar. Itu pencemooh. Orang itu mau benar, tapi dia bilang, alah sok suci lo. Nah, itu orang pencemooh tuh. Orang mau hidup benar, dia katakan, alah sok benar lo. Nah, itu pencemooh. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak mau mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik itu orang pintar, saudara kekasih. Banyak orang minta petunjuk nasihat kepada orang fasik. Berarti orang fasik ini orang pintar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Berbahagia kalau kita tidak mengikuti perintah orang fasik, orang pintar. Itu maksud. Kenapa kita nggak boleh mendengar nasihat orang fasik? Ada apa sih orang fasik ini? Kenapa sampai firman Tuhan mengatakan jangan sekali-sekali kamu mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik itu adalah orang berdosa. Itu maksudnya. Kenapa sih Tuhan menganjurkan jangan sampai kita kena mendengar nasihat orang fasik? Kalau kita baca dalam Mazmur 1-nya ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ternyata ini loh. Ternyata orang fasik itu kalau berjalan menuju kebinasaan. Makanya Tuhan katakan, jangan sekali-kali kamu mendengar nasihat orang fasik. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita nggak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, maka kita akan mati masuk neraka. Karena jalan orang fasik itu menuju ke neraka, kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita baca lagi tentang orang fasik ya. Di Mazmur 37 ayat yang ke-20. Biar lebih jelas. Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang fasik akan binasa. Ya, orang fasik binasa. Kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, saudara akan mengalami sama seperti dia, yaitu binasa.
Kita baca lagi Amsal. Amsal 11 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Ya, ini yang bahayanya kalau orang fasik. Mulutnya membinasakan sesama manusia. Jadi kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, maka kita akan dibinasakan secara rohani, itu maksudnya. Mungkin dia nggak membinasakan, nggak membunuh kita dengan pisau, dengan pistol, dengan kayu, nggak. Dia membinasakan dengan mulut. Mulut orang fasik itu bisa membinasakan rohani kita, itu maksudnya. Saya ulangin lagi, Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Apakah sudah banyak orang fasik di gereja? Sudah. Kalau saudara baca Matius 24, ya. Orang fasik itu sudah banyak di gereja, saudara. Dia berdiri di atas mimbar untuk membinasakan rohani orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Matius 24 ayat 15. Saya bacakan Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus itu mimbar gereja, saudara. Mimbar gereja itu tempat untuk memberitakan keselamatan. Tetapi apabila pembinasa sudah berdiri di tempat mimbar gereja, maka dia akan membinasakan umat Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, ia akan membinasakan. Nah, orang yang membinasakan rohani anak-anak Tuhan adalah orang fasik. Makanya Tuhan katakan, janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik itu sedang menuju kebinasaan, ke neraka. Jadi kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang fasik, berarti saudara sedang dituntun menuju kebinasaan. Di gereja sudah terlalu banyak orang-orang fasik yang membinasakan anak-anak Tuhan secara rohani. Siapa sih orang fasik itu, saudara? Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 53. Siapa sih orang fasik itu? Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Gereja atau hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat itu yang dikatakan fasik. Sekarang ini sudah terlalu banyak pendeta hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, yang meninggalkan hukum Taurat. Mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka tinggalkan hukum Taurat itu, sehingga ia disebut orang fasik. Dan orang fasik inilah yang membinasakan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Makanya saya ingin bongkar masalah ini. Kalau Tuhan membuat jalan ke surga dengan cara menjalankan hukum Taurat, maka iblis membuka jalan juga ke neraka dengan cara meninggalkan hukum Taurat. Orang yang menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dia masuk surga. Karena orang yang menjalankan hukum Taurat di mata Tuhan itu dia benar. Dia kudus. Orang yang menjalankan hukum Taurat di mata Tuhan itu dia kudus. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, dan rohani. Kalau kita hidup kudus di dunia ini, pada waktu kita mati, kita masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati lalu masuk ke kota kudus.
clear. Jadi petunjuk untuk menuju ke sorga itu hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu adalah petunjuk kita untuk menuju ke sorga. Hamba Tuhan yang menjalankan hukum Taurat itu dikatakan benar di mata Tuhan dan kudus. Hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat, dia sedang berjalan menuju ke surga. Hamba Tuhan yang menjalankan hukum Taurat, dia kudus di mata Tuhan. Roma 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu benar, kudus, benar dan baik. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak-Nya. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang kudus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Yang kudus adalah melakukan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang menjalankan hukum Taurat, dia kudus di mata Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, dia masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat yang ke-51 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati lalu masuk ke kota kudus. Jadi kalau ada orang yang mau meninggalkan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, dan hukum Taurat itu rohani. Tuhan mengajarkan seperti itu. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat, atau dia meninggalkan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari jalannya Tuhan. Kalau dia keluar dari jalannya Tuhan, berarti dia sudah meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan ajaran Tuhan. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia sudah meninggalkan ajaran Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu sudah meninggalkan hukum Taurat, berarti di mata Tuhan hamba Tuhan itu adalah fasik. Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak mau mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini pintar. Pintar ngomong, tapi salah. Sehingga seperti jalan yang benar, jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Jadi kalau ada sahabat Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, dipastikan dia sedang menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu sama seperti orang berdosa dan pencemooh. Saya berbicara tentang hukum Taurat ini, banyak yang mencemoohi saya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mencemoohi saya. Saya mengatakan hukum Taurat itu adalah jalan kita untuk menuju ke surga, saya dicemoohin. Gak masalah sih. Saya gak penting sama mereka. Yang saya penting itu saya mati masuk surga. Gimana caranya saya bisa mati masuk surga? Saya harus mengikuti jalan hukum Taurat. Jelas. Jadi orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat, mereka sedang menuju ke neraka. Itu permasalahan gak? Permasalahan. Karena sekarang ini terlalu banyak pendeta gereja yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Dengan 1000 macam alasan mereka katakan, hukum Taurat itu perjanjian lama, hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan, dan segala banyak macam yang diutarakan. Dengan 1000 macam alasan mereka mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Tetapi di dalam Alkitab ini, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Yesus berkata, hukum Taurat
berlaku sampai dunia lenyap. Kenapa Tuhan katakan seperti ini? Karena hukum Taurat itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Hukum Taurat itu adalah petunjuk kita supaya kita tidak melakukan dosa. Setahu saya, kalau orang berdosa itu kalau mati nggak masuk surga, betul kan? Makanya Tuhan katakan, kalau kamu berbuat dosa, saya hapus dosamu. Ya kan? Manusia kan nggak bisa menghapus dosa. Hanya Yesus, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa kita. Setelah dosa kita dihapus, maka kita disuruh, diperintahkan jangan berbuat dosa lagi. Nah, orang yang nggak melakukan dosa lagi adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa, Tuhan kan katakan setelah dosamu sudah dihapus, maka Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Atau kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus ya. Yang kudus itu hukum Taurat yang tadi kita ngomong ya. Nah, dosa itu apa? Dosa itu adalah 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah melanggar hukum Allah. Jadi dosa itu menurut Tuhan melanggar hukum Tuhan. Orang yang melanggar hukum Tuhan itu dosa di mata Tuhan. Hukum Tuhan itu apa sih? Keluaran 31. Saya ulang-ulang ini. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu ternyata hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu yang nulis jari tangan Tuhan. Kenapa Tuhan saking pentingnya hukum Taurat itu dia menulis. Yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan, saudara. Di dalam Keluaran 31 ayat 18, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kenapa Tuhan mau menulis jari hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu adalah jalan menuju ke surga. Kan hukum Taurat itu jalan yang dibuat Tuhan. Tuhan membuat jalan ke surga itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu jalan menuju ke surga. Dan yang membuat hukum Taurat itu adalah jari tangan Allah. Jadi Tuhan katakan, tanpa melalui aku, kamu gak bisa masuk surga. Akulah jalan. Jalannya Tuhan itu adalah hukum Taurat. Melalui hukum Taurat inilah kamu bisa masuk surga. Barang siapa yang tidak melalui aku, tidak melalui hukum Taurat, ia nggak bisa sampai ke rumah Bapa yang di surga. Jadi sangat penting saudaranya untuk mengetahui jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan ke surga adalah mengikuti hukum Taurat. Jalan ke neraka adalah keluar dari hukum Taurat. Jadi di dunia ini ada dua jalan nih. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan ke surga menjalankan hukum Taurat. Jalan ke neraka meninggalkan hukum Taurat. Apakah omongan saya ini benar? Apakah ada bukti omongan saya ini di Alkitab? Ada. Ada. Karena saya hamba Tuhan, saya harus jelaskan masalah ini. Apa benar omongan saya tadi ini? Ada tercatat di Alkitab. Ada. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Kita baca.
Saya ulang-ulang mengatakan seperti ini karena terlalu banyak orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Matius 5 ayat yang ke-17. Saya ulangi lagi ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kenapa Tuhan tidak mau meniadakan hukum Taurat? Tidak menghapus hukum Taurat. Karena yang membuat hukum Taurat itu Dia. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya. Jadi hukum Taurat itu nggak dibuang, tapi disempurnakan. Contohnya gini. Contoh ya. Saudara mau beli mobil. Harga mobil itu 100 juta. Saudara punya hanya 50 juta. Sedangkan harga mobil itu 100 juta. Berarti saudara nggak bisa beli mobil loh. Cuman 50 juta. Maka Tuhan lengkapin tuh 50 juta lagi. Yaudah nih gue tombokin 50 juta lagi supaya lu bisa dapat mobil itu. Ditombokin. Nah itu yang dikatakan menyempurnakan untuk beli mobil. Saudara nggak bisa masuk surga menjalankan hukum Taurat, nggak bisa. Betul. Tetapi dengan cara Tuhan mati di kayu salib, maka saudara bisa masuk ke surga. Bukan berarti hukum Tauratnya dibuang, enggak. Tetap dipakai, teman. Tuhan menyempurnakan. Tuhan menombohkan, itu maksudnya. Menyempurnakan. Supaya saudara mendapat keselamatan ya. Makanya Tuhan tidak menghilangkan hukum Taurat. Ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat ini. Jadi, karena itu siapa yang meniadakan dari hukum Taurat ini, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat surga yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ada dua. Jadi ada hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, itu dikatakan orang fasik. Sedangkan orang yang melakukan hukum Taurat, itulah orang kudus. Ya, ada dua macam nih. Ada yang menuju ke surga, menjalankan hukum Taurat, tinggal di surga yang paling atas. Ada yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, berjalan menuju ke neraka. Surga yang paling bawah itu neraka. Ya, Tuhan katakan orang fasik itu menuju ke neraka. Orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu yang nulis Tuhan. Jadi yang mengajar hukum Taurat itu Tuhan. Kalau kita mengikuti ajaran Tuhan, tulisan Tuhan, maka kita sedang menuju ke surga. Tetapi kalau kita meninggalkan ajaran Tuhan, meninggalkan hukum Taurat, maka kita sedang menuju kebinasaan. Dan di situ dikatakan Mazmur 1 ayat pertama, janganlah kamu berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Di gereja sudah terlalu banyak orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu dikatakan orang fasik. Dan orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Jadi kalau saudara mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara sedang dibawa menuju ke neraka. Tinggal tunggu mati, selesai. Makanya sebelum mati, saudara cek, pendeta saya ini melakukan hukum Taurat nggak? Kalau pendeta saudara melakukan hukum Taurat, maka pendeta saudara benar di mata Tuhan dan kudus di mata Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan Tuhan.
Matius 7 ayat 20, Matius 7 ayat 7, Matius 7 ayat 12, hukum Taurat itu benar, kudus, baik, dan rohani. Kalau pendeta saudara melakukan hukum Taurat, maka pendeta saudara benar di mata Tuhan, kudus di mata Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara hidup kudus, saudara mati, saudara masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu dibangkitkan lalu masuk ke kota kudus. Ini yang namanya jalan ke surga. Tetapi apabila pendeta saudara nggak meninggalkan hukum Taurat, nggak mau mengajarkan hukum Taurat, nggak mau mempraktekkan hukum Taurat, maka pada waktu saudara mati, saudara duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu neraka. Orang fasik menuju kebinasaan. Mulut orang fasik membinasakan. Amsal 11 ayat 9. Kita baca lagi 1 Petrus 4. Ini adalah jalan menuju ke neraka. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi orang fasik sama orang berdosa itu 56 CS-an. Jadi orang fasik itu golongan orang berdosa. Kenapa orang fasik itu golongan orang berdosa? Karena orang fasik itu meninggalkan hukum Taurat. Ya. Kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, berarti saudara berdosa di mata Tuhan. Jadi orang benar aja susah masuk surga, apalagi orang fasik, ya pasti masuk neraka. 2 Petrus. Saya nggak menjelekin pendeta ya saudara. Saya hanya menjelaskan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, menyelamatkanmu, memberitakan kebenaran itu dengan tujuan orang lain, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas ke dunia orang fasik. Ternyata orang fasik zaman Nuh itu dibinasakan dengan air bah. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan, dibinasakan di zaman Nuh. Ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidupnya fasik di masa-masa kemudian. Saya baca ayat yang ke-6. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidupnya fasik di masa-masa kemudian. Jadi orang fasik itu zaman dulu aja dibinasakan. Nah zaman sekarang diperingatin lagi sama Petrus. Jangan sampai di kemudian hari ada orang fasik lagi. Itu maksudnya. Jadi orang fasik itu akan dibinasakan Tuhan dari zaman Nuh, zaman Lot, Sodom Gomora. Semua orang fasik dibinasakan dengan api. Maka peringatan bagi kita yang sekarang ini, jangan sampai kita mengikuti nasihat orang fasik.
Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar karena orang-orang fasik meninggalkan hukum Taurat. Jadi kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, sedang menuju kebinasaan. Kalau saudara mengikuti nasihat orang pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara pun akan binasa setelah saudara mati. Inilah jalan menuju ke sorga dan ke neraka. Jalan menuju ke sorga menjalankan hukum Taurat. Jalan menuju ke neraka meninggalkan hukum Taurat. Clear. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Katakan benar ya benar, salah ya salah. Yang salah kalau kita mati nggak masuk sorga. Yang benar kalau kita mati masuk sorga. Ini penjelasan saya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus menceritakan masalah ini. Sayangnya saya susah sekali khotbah di gereja. Makanya gimana caranya supaya kebenaran firman ini bisa didengar orang banyak? Maka saya buatlah YouTube ini supaya orang-orang Kristen mendengar bahwa jalan ke surga mengikuti hukum Taurat, jalan ke neraka meninggalkan hukum Taurat. Selesai. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia sedang menuju kebinasaan. Yang katakan Alkitab. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Orang fasik, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Amsal 11 ayat yang ke-9. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Apa benar ini sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar, tidak mau menjalankan hukum Taurat, boro-boro menjalankan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat sama jemaat aja nggak mau. Dia sangat alergi dengan hukum Taurat. Maka itu adalah musuhnya Tuhan. Tuhan ingin membawa orang anak Tuhan masuk ke surga, tetapi iblis membawa anak-anak Tuhan ke neraka. Jadi musuh Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, mulutnya membinasakan umat Tuhan. Yang katakan bukan saya, saudara. Firman Tuhan. Saya nggak menjelekan pendeta, saudara. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menceritakan isi hati Tuhan. Apakah ada hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan? Ada. Kalau saudara baca Yohanes 13 ayat 2, Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan. Dia keluar dari ajaran Tuhan sehingga dia mengkhianati Tuhan. Di akhir zaman ini pun sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan dengan meninggalkan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang nulis itu Tuhan. Ya, ajaran Tuhan itu hukum Taurat. Karena yang menulis hukum Taurat itu Tuhan. Kenapa Tuhan sampai menulis hukum Taurat? Karena itu adalah petunjuk kita untuk kita masuk surga. Selama saudara nggak mau mengikuti hukum Taurat, selama saudara nggak mau belajar tentang hukum Taurat, saudara masih berada di jalur kebinasaan. Saya hamba Tuhan, saya harus menceritakan masalah ini. Saya harus menceritakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah hukum Taurat.
Karena hukum Taurat itu yang menulis Tuhan. Nggak boleh dibuang. Hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Kalau gereja nggak mau menjalankan hukum Taurat, dipastikan saudara mati masuk neraka. Sekarang ini banyak orang Kristen yang sudah masuk neraka karena mengikuti nasihat orang fasik, karena mengikuti nasihat orang pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, karena mengikuti nasihat pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Makanya Tuhan katakan, janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Tinggal tunggu waktunya mati, masuk neraka beneran. Saya tidak menjelek-jelekan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menceritakan isi hati Tuhan. Saya hamba Tuhan harus berbicara masalah ini. Karena ini soal sorga dan neraka. Bukan soal uang. Bukan soal jabatan. Saya gak penting jabatan. Saya gak penting kedudukan. Saya gak butuh karir. Yang saya butuhkan kalau saya mati masuk surga. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus, kita baca 1 Korintus 9 ayat 27 ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai setelah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak di surga. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku gak masuk surga, itu maksudnya. Kenapa aku gak bisa masuk surga? Karena mengikuti jalan orang fasik. Karena meninggalkan hukum Taurat. Kenapa sudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak? Karena khotbahnya gak mau menjalankan hukum Taurat. Enggak semua pendeta mati diterima Tuhan. Pendeta yang mati diterima Tuhan di surga adalah pendeta yang mengikuti ajaran Tuhan. Pendeta yang diterima di surga, pendeta yang menjalankan hukum Taurat. Pendeta yang ditolak Tuhan adalah pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi saya katakan, kalau orang Kristen mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, saudara sedang berjalan menuju kebinasaan. Ini yang dinamakan di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Bisa menyanyikannya, tapi gak ngerti artinya. Pada pagi hari ini saya jelaskan, orang yang menuju ke neraka adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Orang yang menuju ke surga, orang yang menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu yang buat Tuhan. Yang nulis hukum Taurat itu Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau kita meninggalkan hukum Taurat, berarti kita meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu kita mati, kita ditolak sama Tuhan. Kita sudah beritakan Injil, tetapi pemberitaannya tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah ajaran Taurat, karena hukum Taurat itu yang menulis Tuhan. Clear. Saya mengajarkan hukum Taurat, saya menjalankan hukum Taurat. Makanya
saya ingin memberitakan di YouTube ini, coba cek pendeta saudara sedang menuju ke surga atau sedang menuju ke neraka. Saudara pilih. Kalau saudara mendengar YouTube saya, saudara cek perkataan saya ini sesuai nggak dengan Alkitab. Firman Tuhan yang saya dapat ini sumbernya dari A1, langsung dari Alkitab. Valid. Saya tidak mendapat informasi dari mana-mana. Saya dapat informasinya YouTube ini, khotbah YouTube ini dari A1, langsung dari Alkitab. Bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Tetapi ayat ini dipelintir sama pendeta-pendeta. Nggak perlu lagi nih hukum Taurat. Hukum Taurat perjanjian lama nggak kepake lagi. Hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Dengan 1000 macam alasan dia tinggalkan itu hukum Taurat. Kalau hukum Taurat sudah ditinggalkan, dia mau pakai apa? Kalau di gereja sudah nggak ada hukum Taurat, kalau di gereja sudah nggak ada hukum Tuhan, maka yang berkuasa di dalam gereja itu hukumnya iblis. Maka yang menjadi hamba di dalam gereja itu bukan hamba Tuhan lagi, hamba iblis. Karena hukum Tuhannya sudah nggak ada. Digantilah dengan hamba iblis. Dia pakailah hukum menurut seenak jidatnya. Sekarang gereja mana mau mengajarkan hukum Taurat? Mana mau mengajarkan tentang hukum Taurat? Padahal hukum Taurat itu yang nulis Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan. Tapi ajarannya bukan ajaran Tuhan. Iya kan? Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan. Kalau dia berdoa menyebut nama Tuhan sampai nangis-nangis. Ya, benar gak saya ngomong? Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Kalau menyebut nama Tuhan, itu sampai nangis-nangis, saudara. Tetapi yang mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan. Sepertinya Tuhan itu sudah nggak ada di gereja. Cuma namanya aja. Namanya ada di gereja. Tapi ajarannya sudah nggak ada. Ini yang dinamakan orang fasik. Mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi pada waktu kita mati? Kita tidak diterima di surga. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Setiap kebaktian kita berdoa menyebut nama Tuhan Yesus sampai nangis-nangis. Pagi-pagi kita bangun pagi, kita sebut nama Yesus. Iya kan? Pendeta-pendeta pagi-pagi bangun berdoa sebut nama Yesus. Tetapi mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi orang yang meninggalkan hukum Taurat itu Tuhan marah. Tuhan marah kalau saudara meninggalkan ajaran Tuhan. Sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan ajaran Tuhan. Dia membawa anak-anak Tuhan bukan ke surga tapi ke neraka. Firman Tuhan yang tadi itu saudara dengar. Sebelum saudara mati, coba cek pendeta saudara berjalan menuju ke surga atau ke neraka. Sebelum saudara mati ya. Sebelum saudara mati, saudara cek pemimpin saya
itu sedang menuju ke surga atau ke neraka. Kalau dia sedang menuju ke surga, jangan tinggalkan pendeta itu. Tetapi kalau dia menuju ke neraka, tinggalkan pendeta itu secepatnya. Supaya apa? Supaya saudara pun tidak masuk ke dalam kebinasaan. Saya ulangin lagi, saya nggak menjelek-jelekan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Informasi yang saya dapat dari A1 langsung dari Alkitab. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Saya akan menjelaskan permasalahan ini. Karena ini ada tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Katakan benar ya benar, katakan salah ya salah. Sebelum kita mati, kita cek. Jangan sampai setelah kita masuk neraka, baru kita tahu pendeta kita itu sebenarnya nggak benar. Ya, jangan sampai setelah kita masuk neraka, ternyata kita baru tahu, oh pendeta saya ini ternyata sedang berjalan menuju ke neraka. Jangan sampai. Nah, makanya sebelum mati, coba cek pendeta saudara. Sedang menuju ke surga atau ke neraka. Saya sekali lagi mengulangi. Saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta. Tidak ada untungnya juga saya menjelekkan pendeta. Ya kan? Tidak ada manfaatnya juga saya menghakimi pendeta. Nggak ada. Karena saya memang nggak bisa menghakimi. Saya hanya menceritakan tentang kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini tentang jalan ke surga dan tentang jalan ke neraka. Tuhan, bimbing kami supaya kami bisa berjalan di dalam jalannya ke surga, bukan jalan ke neraka. Kami ingin semua mati masuk ke surga. Berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati saya juga yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.